teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 67. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Pada episode kali ini, aku akan membahas tentang salah satu requested video nih dari kemarin. Kan minggu lalu aku udah sempat upload tentang perjalanan sakit aku kurang lebih sebulanan itu, kenapa aku menghilang dari sosial media, dari YouTube, dari Instagram. Nah, terus ada beberapa sahabat psoriasis nih yang tanya, Audi, gimana sih kok kamu bisa akhirnya kembali lagi nih normal lagi, kamu kok bisa akhirnya ceria lagi seperti tidak terjadi apapun sebelum-sebelumnya. Jadi aku sekarang pengen bahas sedikit aja kayak tips trik gimana aku bisa kembali lagi nih ceria dan juga semangat lagi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi yang penasaran jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Sama-sama buat teman-teman bisa lihat nih jidat aku ya. Mungkin kalau di kamera kurang terlalu terlihat, tapi kalau di nyatanya tuh merah banget sebenarnya. Jidat aku nih masih cukup merah karena aku juga tadi mandi. Terus memang aku agak sedikit gosok gitu sih, tapi oh ya, note, jangan gosok psoriasis kalian pakai sabut apapun. Karena itu tuh dulu aku sering banget melakukan hal tersebut dan ternyata itu nggak dibolehkan atau itu tidak dianjurkan. Karena ketika kamu menggunakan serabut mandi itu malah hanya akan semakin melukai kulit kamu, yang dimana nanti proses penyembuhan psoriasis akan semakin lama. Jadi aku tadi tuh agak sedikit gosok aja pakai tangan gitu karena cukup kering dan cukup ketat banget rasanya. Jadi pingin ngendorin aja lah bagian jidat, makanya aku agak sedikit gosok. Jadi gini dia agak merah-merah gitu. Jadi jangan sampai salfok. Oke, kita ke videonya langsung ya, ke topiknya. Jadi Audi, gimana sih kamu bisa akhirnya normal lagi, bisa akhirnya ceria lagi, semangat lagi, itu gimana caranya? Sebenarnya kalau ditanya gimana caranya, aku nggak punya spesifik jawaban gitu, apa yang aku lakukan atau apa yang aku kerjakan sampai akhirnya aku kembali lagi normal. Terus jujur nggak ada, semuanya itu proses aja. Karena kemarin kan sempat sakit itu cukup lama, hampir sebulan lebih, sebulan setengah gitulah. Dan kebanyakan itu aku hanya di kasur aja, terkapar aja, nggak ada motivasi ngapa-ngapain tuh nggak ada gitu. Kan aku juga jalan bisnis kan, itu juga ada beberapa kerjaan akhirnya tertunda juga. Terus banyak review barang yang harusnya udah aku review juga masih tertunda. Jadi memang kebanyakan itu kegiatan aku stop dulu atau aku pause dulu karena akunya sendiri juga tidak ada motivasi untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan untuk tips triknya sebenarnya yang aku lakukan itu simple aja. Jadi untuk hari-hari, untuk kayak harian gitu, aku karena suka dengerin musik atau aku suka kayak nonton video YouTube atau nonton video-video di Netflix kayak kalau nggak Disney gitu-gitu kan. Ya udah, jadi setiap hari tuh aku lakukan sesuatu aja yang dimana bisa sedikit melupakan rasa sakit badan. Karena kan kita tahu ketika kumat lagi parah-parahnya tuh kita cenderung untuk berfokus kepada sakitnya atau berfokus kepada rasa sakit. Jadi semakin kita berfokus pada hal tersebut, akhirnya semakin lama. Dan itu kemarin sebenarnya yang aku lakukan karena aku ngerasa udah psoriasis aku lagi parah-parahnya banget, kering banget. Ditambah lagi aku kena radang otot itu, jadi sakitnya kan nyampur. Jadi otak aku tuh aku paksa untuk ayo pikirin terus sakitnya, pikirin dimana itu akhirnya memperlama nih proses penyembuhan dari sakit aku kali ini. Sebenarnya kalau misalnya aku nggak terlalu memikirkan atau aku nggak terlalu terbawa emosi dalam rasa kesakitan itu, aku yakin sih nggak bakal selama ini sih proses penyembuhannya gitu. Karena akunya sendiri juga yang terlalu memikirkan, terlalu pusing, terlalu sedih, akhirnya lama gitu. Jadi yang bisa teman-teman lakukan untuk kembali lagi nih, mungkin nggak 100% normal karena kita masih dalam masa penyembuhan. Aku pun juga di badan, di kaki, di punggung tuh masih kering-kering, masih merah-merah gitu. Jadi memang belum 100% sembuh, tapi energi yang aku berikan, yang aku salurkan tuh mungkin teman-teman mendapatkannya tuh udah wow, Audi udah kembali lagi nih normal. Padahal sebenarnya belum, aku masih proses penyembuhan juga. Tapi memang itu sih, jadi aku banyak melakukan hal-hal yang aku sukain aja. Kayak misalnya kalau teman-teman tuh suka foto-foto, suka fotografi, teman-teman suka
bikin video, teman-teman suka mancing misalnya, atau teman-teman suka baca buku, boleh aja kayak luangin waktu sejenak dari kegiatan pokok teman-teman kayak misalnya bekerja atau sekolah. Di waktu-waktu luang itu siapkan waktu untuk melakukan hobi teman-teman, karena dengan kita menyalurkan hal tersebut sebenarnya itu akan mengesampingkan lah perasaan sakit dan juga perasaan sedih yang kita punya. Jadi itu yang mungkin bisa akhirnya memunculkan lagi rasa kenormalan atau rasa semangat dalam diri kita. Terus selain itu juga saran aku buat teman-teman misalnya nih, kalau lagi bener-bener down banget, bener-bener sedih banget, itu teman-teman bisa dengerin podcast atau dengerin video-video di YouTube yang tentang sharing-sharing kehidupan atau tentang sharing-sharing bermanfaat yang kayak gitu-gitu tuh juga sebenarnya membantu sih. Kayak kemarin tuh aku sempat nemu satu video ya di YouTube, itu bener-bener menampar aku banget sih. Kayak ketika aku sakit itu karena aku hanya selalunya berfokusnya kepada sakitnya, tapi aku nggak melihat sisi lainnya lagi nih, apa sisi lain yang bisa aku lakukan atau apa sisi lain yang bisa aku kembangkan. Jadi di video itu tuh dia bilang kalau misalnya kita tuh udah jatuh, jangan berfokus kepada kejatuhan itu, tapi kan kita udah jatuh, kita pecah, kita rapuh kan, tapi kita lihat nih dari kita jatuh itu sisi apa atau bagaimana cara untuk kita bisa menyatukan kembali kita nih yang pecah tadi untuk menjadi satu utuh lagi tuh gimana gitu. Kita mungkin bisa pakein lem, kita bisa tambal pakai eratan double tip, kita bisa melakukan sesuatu, nanti ketika udah bersatu lagi itu kan masih jelek penampakannya, kita bisa warnain, kita bisa cat, kita bisa gambar-gambar di dalam itu. Nah itu yang aku petik adalah aku udah jatuh, aku udah sakit, aku udah menderita, tapi kalau aku berfokusnya kepada itu aja, aku nggak bakal kemana-mana, aku akan di situ terus. Tapi aku lihat sisi lainnya, oke, aku udah jatuh nih, gimana untuk aku kembali lagi. Aku tadi yang seperti aku bilang, aku nontonlah film itu, aku dengerin lah lagu, aku main game sama adik aku ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, aku telepon teman aku telepon, intinya melakukan suatu hal dimana supaya kita bisa mengembalikan lagi keutuhan dari diri kita ini. Kan kita sebenarnya diumpamakan tadi kan dalam video itu sebagai piring yang pecah gitu kan. Jadi kita bisa menyatukan kembalinya itu ya dengan hal-hal tersebut itu tadi gitu. Jadi mungkin sekarang agak sulit kalau mau pergi keluar ketika lagi kumat karena perasaan nggak nyaman. Sebenarnya kemarin juga Audi bisa nggak pergi keluar, ya bisa aja, cuman maksudnya akunya nggak nyaman, akunya nggak ngerasa comfortable untuk berjalan keluar dengan kondisi aku seperti ini. Nanti dimana di luar itu aku akan ngerasa nggak nyaman karena aku akan berfokusnya kepada aduh panas banget nih di luar, aduh gatel banget badan aku, udah pulang. Akhirnya malah tujuan utama kita pergi keluar itu tidak tercapai. Cuma buat teman-teman yang mungkin nggak kayak aku, kayak yang udah santai aja kan, kalau aku mungkin terlalu lebay kali ya, terlalu apa ya gitulah, ini terlalu lebay. Jadi kalau teman-teman enggak seperti aku dan bisa, aku saranin sih pergi keluar gitu, cari pakaian atau cari baju sepatu yang teman-teman suka dan udah lama banget nih nggak dipakai karena lagi sakit dan juga di rumah aja, pakai deh itu. Terus jalan-jalan keluar, nggak perlu ke mall, misalnya ke taman ngeliatin orang anak-anak kecil main, terus bisa juga baca buku, piknik kecil. Jadi lakukan sesuatu yang bisa kita lagi menyatukan hal tersebut, karena sebenarnya itu semua tuh dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa maksa orang untuk membuat kita bahagia, kan juga nggak bisa, karena orang lain, even keluarga, orang tua, ibu kita sendiri aja mungkin kadang tuh kurang paham dengan apa sih yang bisa membuat kita bahagia tuh apa, karena apa yang mereka lakukan tuh kadang tuh selalu kurang, selalu mereka berbuat sesuatu baik, kita ngerasanya kok cuma gitu doang sih, kok mereka gini, kok mereka gitu. Tapi kan kalau kita sendiri, kita tahu maunya kita, sukanya kita gimana, standarnya kita bahagia tuh segimana, itu kita kan tahu kan. Makanya itu sih yang bisa aku bilang atau bisa aku sharing adalah kita harus pelajarin dulu sih diri kita tuh gimana. Kayak misalnya di rumah aku nih gitu kan, mama aku tuh kan pastilah selalu ngurusin, selalu jagain aku, terus bantu segala macamnya, membuat aku bahagia. Tapi ada satu sisi dimana ketika mama aku nih udah memberikan 1000%-nya beliau untuk aku masih ngerasa sedih, aku masih ngerasa terpuruk, karena bukannya aku tidak bersyukur atau nggak berterima kasih, aku sangat
berterima kasih dan bersyukur banget untuk kehadiran ibu aku yang selalu menjaga aku sampai sedemikian rupa gitu loh. Jadi, tapi itu adalah diri akunya lagi, karena dirinya aku itu masih maunya sedih gitu. Jadi orang lain berbuat apa, orang lain ngapain, itu aku nggak menganggap sesuatu itu adalah sumber kebahagiaan. Jadinya ketika aku sudah bisa klik dengan apa nih, Audi, bahagianya Audi tuh ngapain, bahagianya Audi tuh yang sisinya bagaimana, itu akhirnya ketika aku udah menemukannya, orang lain berbuat apa, akhirnya semakin bahagia, semakin senang, semakin terberkati, semakin bersyukur. Nah, itu di akhirnya match dan klop. Jadi memang kunci utama dari semua ini adalah diri kita sendiri, karena kita yang merasakan, kita yang sakit, kita yang tahu pasnya gimana, kita yang tahu sakitnya tuh gimana, kita yang tahu cara memperlakukan yang baik gimana. Jadi orang lain bantu pasti bantu, pasti akan menjaga, pasti akan support selalu. Tapi untuk beberapa hal-hal tertentu mungkin orang lain itu agak susah untuk masuknya, untuk bener-bener paham banget nih sakitnya tuh gimana, karena yang sakit kan kita aja sendiri tuh nggak tahu sakitnya gimana, apalagi orang lain kan. Kayak misalnya pengobatan gitu, aku udah terlalu sakit lama-lama, orang sekitar aku pun akhirnya bingung, dan akhirnya tuh frustasi sendiri, kayak gue mesti apa nih, gue mesti bantu apa, gue mesti support gimana lagi untuk bisa mengurangi rasa sakitnya Audi. Cuman aku sendiri juga nggak tahu mesti ngapain, juga nggak tahu. Jadi belajar dulu untuk ke diri kita sendiri. Jadi kita berusaha untuk mengeratkan atau menyatukan lagi nih si piring pecah atau tubuh kita ini menjadi satu, supaya nanti ketika orang lain, orang tua, teman-teman, pacar, sahabat mulai mewarnai dari kita punya bagian ini, itu akhirnya akan menjadi sempurna lagi, dan akhirnya kita menjadi ceria lagi, bahagia lagi. Walaupun memang masih sakit nih, aku tunjukin ya kulit aku, nggak bakal kelihatan sih sebenarnya. Kalau di kamera tuh kelihatannya normal, padahal sebenarnya merah, kering. Ini kering tuh. Nah, ini kan bisa, ini yang coklat nih kulit normal aku, guys. Ini kulit yang normal, ini tuh kulit yang sakit. Ini masih kering tuh, masih kering deh pokoknya. Masih kering dan masih gatel juga kadang kalau malam, tapi aku bersyukur aja sekarang udah jauh banget lebih membaik. Aku udah bisa normal lagi. Aku udah bisa ketawa-ketawa lagi, happy lagi, nggak menangis terus tiap malam. Tapi memang sih sekarang aku tidur masih agak susah kalau tiap malam, karena bagian bokong kan ototnya masih kadang tuh suka kaku. Jadi kalau malam mungkin terlalu dingin AC-nya, karena aku suka kejeng-kejeng gitu loh, kayak deret gitu. Badannya kayak suka kaget-kaget gitu karena ototnya terlalu kaku. Akhirnya kebangun jam 3, jam 4 sampai pagi nggak bisa tidur lagi gitu sih. Cuma so far semuanya udah membaik, dan ya senang banget aku akhirnya bisa normal lagi seperti semula gitu. Jadi itu sih guys, tadinya aku mau bikin singkat nih, udah 13 menit gitu. Jadi saran aku buat sama teman-teman, pelajari dulu diri kalian, lakukan apapun yang kalian suka, masak, nyanyi, nari, baca buku, main handphone, baca apa namanya novel, apapun lakuin karena itu yang banget sih bisa membantu gitu. Ataupun juga misalnya mau ambil kelas healing, mau self healing untuk kembali lagi ke dalamnya kita, itu juga bagus banget kalau teman-teman tertarik. Jadi coba menggali apa sih yang kita suka. Nanti dari situ kita akan sedikit demi sedikit agak lupa lah dengan sakitnya, dan itu pasti yang akan bisa mempercepat proses penyembuhan dari psoriasis kita. Begitu guys. Nah, video minggu ini aku bakal upload tentang ini kan. Nanti minggu depan stay tune, aku bakal bahas tentang pengobatan yang aku lakukan nih, vitamin apa aja yang aku lakukan kemarin tuh ketika aku lagi kumat parah-parahnya dan bisa sampai di titik sekarang ini. Jadi yang penasaran nanti ya, minggu depan stay tune. Jadi thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga semua teman-teman selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, selalu bersemangat, dan bisa juga cepet-cepet nih ke masa remisi, dan juga selalu semangat. Jadi thank you so much guys for watching. I'll see you guys di Psoriasis Talk episode selanjutnya. Bye bye.